Salam sejahtera bagi kita sekalian, ibu bapak, saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Pauline Patricia Lagonda, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Batam, Pos Pelayanan dan Kesaksian Sola Fide Pulau Lingka, menyapa Anda di sekitaran Pulau Lingka. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita di pagi anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara baru, hari anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami tapaki. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi pandu bagi jalan kami, supaya firman itu boleh menolong kami, memampukan kami untuk mengambil langkah-langkah hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang siap membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Markus 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta dari dia suatu tanda dari surga. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maranatha. Dalam kisah ini, orang Farisi meminta tanda ajaib dari Yesus. Mereka ingin bukti yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa turun dari langit, tetapi Yesus menolak permintaan orang Farisi. Bukan karena dia tidak bisa atau karena dia tidak mampu, tetapi karena hati mereka, orang-orang Farisi itu tidak siap melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata mereka, yaitu kehadiran Allah sendiri yang ada di dalam diri Yesus. Seringkali manusia meminta tanda dari Tuhan, padahal tanda itu sebenarnya sudah hadir, dan tanda itu hadir dekat sekali. Tetapi karena hati mereka tidak siap, maka kita gagal untuk melihat. Orang Farisi melewatkan tanda terbesar, yaitu bahwa Tuhan sudah hadir di depan mata mereka. Orang Farisi mungkin ingin adanya bukti, tetapi mereka mengabaikan bahwa tanda terbesar yang sudah diberikan, yaitu di dalam Allah melalui anaknya. Dan begitu juga di dalam hidup kita, kadang kita meminta Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam hal-hal yang besar. Kita meminta mujizat Tuhan, kita meminta perubahan besar di dalam hidup, dan bahkan kita meminta jawaban-jawaban doa yang secara dramatis kita minta supaya Tuhan segera menjawabnya. Padahal tanda kasih dan kehadiran Allah sering kali hadir dalam hal-hal yang sederhana dan dalam hal-hal yang sangat dekat, yaitu keluarga kita sendiri. Keluarga adalah tanda konkret atau tanda nyata dari kehadiran Allah. Allah tidak selalu menampilkan kehadirannya lewat hal-hal yang besar atau hal-hal yang spektakuler. Bahkan cara Allah yang paling sering hadir adalah melalui relasi atau melalui hubungan, di mana kita dapat memberi kasih, di mana kita dapat juga memberikan pengampunan dan pengharapan. Di dalam keluarga, kita mengalami kasih dari Allah. Atau saat kita saling mengasihi, saling peduli, saling menopang, itu adalah
pantulan dari kasih Allah yang setia dan tidak berkesudahan, dan itu juga merupakan tanda kehadiran Allah. Dan di dalam keluarga kita juga belajar untuk mempraktikkan pengampunan. Pengampunan adalah ciri khas hadirat Allah. Ketika kita di rumah, kita belajar untuk meminta maaf, memaafkan, dan bahkan memperbaiki hubungan. Itu adalah juga cara Allah bekerja. Dan di dalam keluarga kita mendapatkan tempat aman. Allah adalah tempat perlindungan kita. Keluarga pun juga menjadi gambaran kecil dari tempat aman itu, ruang di mana kita diterima tanpa syarat. Di dalam keluarga kita bertumbuh di dalam iman, melalui doa bersama, melalui makan bersama, melalui berbicara dari hati ke hati, atau saling mendoakan. Rumah menjadi tempat di mana Allah bekerja, membentuk karakter iman kita. Dan dengan demikian, melalui bacaan hari ini, kita diajak dan diundang supaya kita tidak seperti orang Farisi yang melewatkan kehadiran Allah yang sederhana dan menyehari itu. Orang Farisi menuntut sesuatu yang besar, sehingga gagal melihat Allah yang hadir di depan mata mereka. Demikian juga kita, tidak hanya fokus pada hal-hal yang spektakuler, kita pun bisa melewatkan tanda kehadiran Allah di rumah kita. Kadang tanda kehadiran Allah itu sederhana, dapat terasa melalui pelukan hangat anak, perhatian pasangan, makan bersama, atau bahkan kerja keras seorang ayah, ataupun makanan-makanan yang disediakan oleh ibu kita. Dan dengan demikian, ibu bapak, saudara, dan adik-adik sekalian, kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, kita dipanggil untuk menjadi saksi kehadiran Allah bagi dunia. Allah ingin agar keluarga bukan hanya menerima kasih dari Tuhan, tetapi juga dapat memantulkan kasih itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan keluarga Kristen merupakan tanda kecil dari kehadiran Allah, tempat di mana kasih Allah, pengampunan, sukacita, dan damai sejahtera menjadi nyata. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka dunia akan melihat Allah melalui mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia di mana kita ditempatkan oleh-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, di mana kami sebagai anggota keluarga, kami diingatkan untuk melihat bahwa kehadiran Allah sudah nyata, dan kehadiran Allah itu nyata melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan bagi kami sebagai keluarga kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menghargai setiap anggota keluarga di mana Tuhan sudah menempatkan mereka di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, dan boleh menyatakan kasih Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan keluarga kami. Apabila saat ini, pada pagi hari ini, kami akan melakukan seluruh karya layan kami, kerjaan kami, biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami boleh menyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bermohon di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya kasih dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam program Morning Call selanjutnya. Tuhan memberkati.